Selamat datang di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia Foundation. Pada kesempatan yang luar biasa ini, kita sudah berada di hari Senin lagi. Tepatnya tanggal 23 Mei 2022. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah materi. Saya beri judul Kenali Opsi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi. Materi ini saya pilih karena masih terkait dengan video yang telah saya upload di minggu kemarin, di hari Senin minggu kemarin, dengan topik atau judul Kolektor Kartu Kredit atau KTA 100% di bawah kendali debitur yang saat ini sedang menunggak. Di sana saya sebutkan bahwa pemerintah atau negara kita tercinta sudah menyiapkan undang-undang, sudah menyiapkan jalur ketika terjadi sebuah sengketa antara bank sebagai kreditur melawan nasabah atau pemegang kartu kredit sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak atau macet. Di sana sudah saya katakan ada 3 cara penyelesaian ketika ada tunggakan hutang kartu kredit: melalui non-litigasi, melalui litigasi, dan melalui jasa penagihan atau menggunakan kolektor. Dan efek dari saya mengupload video yang minggu kemarin, banyak sekali klien saya yang menelpon melalui pulsa, melalui WA, menchat. Mereka malah menjadi galau terhadap apa yang telah saya bahas di video yang lalu, bahwa bank ini bisa punya hak untuk menyiapkan materi gugatan, mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, dan ketika itu sudah lengkap, dan ketika bank atau kreditur yang saat ini menganggap debiturnya ini berkele, debiturnya ini koboi, debiturnya ini tidak kooperatif, pemerintah atau negara membuka untuk menjadi wasit melalui jalur pengadilan meja hijau. Artinya nanti keputusan mutlak berada di hakim. Dari sana saya sudah menjelaskan kemungkinan ketika bank dengan adanya materi gugatan yang cukup, bukti yang cukup, dan memilih untuk menggugat debiturnya, itu tidak serta-merta hakim itu memutuskan dari satu sisi saja. Seperti ketika bank menggunakan jasa penagihan kolektor, entah itu debkol, entah itu deskol. Debkol adalah kolektor yang melakukan penagihan melalui datang, entah itu tempat bekerja atau tempat tinggal. Deskol adalah kolektor yang melakukan penagihan melalui telepon. Beda langit dan bumi. Debkol dan deskol atau kolektor memandangnya atau
mengajak sebuah debat, atau bahkan kalau misalkan yang diajak debat ini dilihat oleh Depkol dan Deskol itu tidak menguasai hukum, mereka lebih cenderung menggunakan intimidasi, memaksakan kehendak, pengancaman, menganggap pihak bank lah yang terbenar dan debiturlah yang paling salah, tidak ada etikat baik, tidak mau membayar hutang, tidak mau menyelesaikan kewajiban, bahkan meneriaki maling, meneriaki pengemplang, perampok, membuli lainnya. Dan itu tidaklah benar. Dan memang kalau bank memilih menggunakan jasa kolektor, dengan sangat-sangat saya tekankan, menagihlah dengan baik dan benar seperti yang telah diatur, dituangkan di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Jadi tidak seenak-enak gue atau kacamata dari pihak bank. Jadi kalau kita ini boleh memilih, atau saya boleh memilih, saya jauh lebih enak kalau bank punya nyali, ajukan saja materi gugatan, gugat saya di pengadilan, apapun dalilnya. Dan nanti ketika hakim ini akan mulai mempelajari asal muasal, step by step kejadian sampai akhirnya ada tunggakan, melihat realita tergugat, di situ hakim akan memutuskan sebuah gugatan, memvonis. Dan di sana saya di video yang lalu mengatakan ada mungkin putusannya adalah eksekusi jaminan atau parate eksekusi hak tanggungan, atau ada paksa badan, atau ada pailit. Dan ini untuk tentang eksekusi hak tanggungan, parate hak tanggungan itu sangatlah langka untuk bisa diterapkan di materi gugatan dari pihak bank. Karena satu hal yang perlu Anda ketahui, dan ini menjadi juklak utama, bahwa hutang yang dicairkan, fasilitas yang diberikan kepada debitur dalam bentuk produk hutang kartu kredit ini tidak mengacu adanya sebuah jaminan. Jadi ketika ada debitur yang gagal bayar, langka sekali untuk bisa mengajukan gugatan menyita rumahnya, menyita aset bergeraknya, atau barang-barang berharga lainnya. Yang mungkin bisa masih terjadi. Saya katakan ini karena apa? Karena memang kalau ada sebuah undang-undang tercipta, artinya ada chance. Dan chance ini harus saya utarakan dengan motif memberikan wacana, memberikan edukasi. Tapi yang terjadi ketika saya memberikan wacana, memberikan edukasi, di minggu yang lalu banyak sekali klien saya yang menjadi galau, gundah gulana, stres, menelpon saya, menchat saya, wah kalau itu terjadi beneran gimana Pak? Bapak menyebutkan adanya paksa badan. Bapak menyebutkan ada putusan hakim tentang pailit. Kalau itu terjadi bagaimana? Baik, sebelum saya masuk menjelaskan dulu, saya akan menjelaskan atau membacakan dulu tentang kemungkinan-kemungkinan, kecuali yang tadi
Tentang parate eksekusi hak tanggungan itu tidak akan saya bahas karena hutang kita memang tidak atas dasar sebuah jaminan. Eksekusi jaminan kredit juga tidak akan saya bahas. Saya hanya membahas tentang paksa badan. Putusan paksa badan ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2000 tanggal 30 Juni 2002 tentang lembaga paksa badan. Kreditor mengajukan gugatan kepada debitur dan kemudian hakim memutuskan debitur sebagai pihak yang berhutang harus disandra karena tidak mampu melaksanakan keputusan hakim karena tidak memiliki harta yang bisa dijual. Saya membacakan realita bahwa ini ada peraturan undang-undangnya yang mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Tapi yang perlu Anda ketahui, khususnya Anda sekalian yang saat ini sedang mengalami gagal bayar hutang kartu kredit atau sedang menunggak hutang kartu kredit, sampai detik ini video yang Anda tonton belum ada seorang debitur yang saat ini sedang menunggak, khususnya produk kartu kredit, pemegang kartu kreditnya atau card holdernya digugat oleh bank atau kreditur dan akhirnya hakim memutuskan vonis paksa badan. Ini belum ada ceritanya. Saya mengulas hanya dasarnya, ini ada aturannya tapi ini belum ada kejadiannya. Dan saya selalu berorientasi memberikan sebuah edukasi, wacana, motivasi, senantiasa sedia payung sebelum hujan. Jadi saya selalu mengantisipasi dan saya selalu tidak membenarkan Anda sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak berkoboi ria. Sok jagoan, sok koboi itu tidak boleh terjadi. Ini saya hanya mengenalkan bahwa ini sebenarnya ada tentang klausal paksa badan, tapi Anda tidak perlu khawatir. Dan yang akan saya bahas adalah tentang pilot. Dan ketika materi gugatan, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh bank kuat, dan akhirnya hakim bisa juga memutuskan mempilotkan. Ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, bahwa pilot ialah keadaan debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur yang tidak membayar sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dinyatakan oleh pengadilan niaga. Debitur dinyatakan pilot oleh keputusan pengadilan niaga sehingga kreditur yang ingin mempilotkan debitur dapat mengajukan ke pengadilan niaga. Ini hanya sebagai wacana edukasi bahwa ini ada loh. Tapi sampai hari ini, sampai detik ini video yang Anda tonton, belum ada bank yang mengajukan atau memilih opsi melalui jalur litigasi. Jadi Anda jangan salah persepsi, jangan malah membuat Anda stres, depresi akan adanya opsi penyelesaian via litigasi. Justru inilah yang kita pegang, bahwa kalau bank sebagai kreditur menganggap kita ini debitur yang berkele, yang berkoboi, Anda jangan menghabiskan waktu Anda itu, maksudnya
bank atau kreditur menggunakan jasa kolektor, entah itu debt-call, entah itu desk-call, mengajak berdebat kusir, dan jika yang diajak debat kusir ini ketika di awal mula mereka kolektor mengetahui kalau tidak paham tentang pembekalan hukum, malah lebih cenderung untuk menggunakan intimidasi, pengancaman melanggar tata cara penagihan yang telah diatur di Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/17 DASP. Jadi debt-call sama desk-call ini tidak punya kewenangan apapun, tidak ada kekuatan hukumnya. Dan ini sekaligus saya memberikan pembekalan edukasi kepada keluarga almarhum pemegang kartu kredit. Jika misalkan pemegang kartu kreditnya ini sudah meninggal dunia, entah itu yang meninggal itu misalkan laki dan sudah berkeluarga, berarti punya istri, yang diteror istrinya, istri almarhum, atau mungkin yang diteror anak almarhum, atau mungkin orang tua almarhum, entah itu orang tua, mertua atau kandung, atau mungkin saya balik, yang terjadi adalah yang meninggal dunia atau almarhum adalah seorang wanita, istri, dan kebetulan punya suami. Yang diteror suami, yang diteror anak-anaknya, yang diteror adalah orang tua kandung atau orang tua mertua. Atau saya balik lagi, misalkan yang meninggal adalah pemegang kartu kreditnya anak. Anak ini juga tidak jarang yang diteror adalah keluarga-keluarga, kerabat-kerabatnya. Dan dalil dari kolektor ini mengacu adanya Undang-Undang KUH Perdata pasal 833, di mana tertuang para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapatkan hak milik juga menjadi menanggung hutang yang saat ini sedang tertunggak. Ya, kalau almarhum yang menunggak kartu kredit itu meninggali warisan. Kalau tidak meninggali warisan, lebih parah lagi. Atas dasar undang-undang yang saya katakan, kalau menyebut membaca saja ya, semua orang bisa membaca, bisa menyebut. Tapi tergantung lagi, balik lagi bahwa kekuatannya adalah ketika itu sudah diputus oleh pengadilan, lah itu baru boleh bank atau kreditur istilahnya menanti untuk eksekusinya, atau berdasarkan pasal 955 KUH Perdata. Kalau itu hanya sebatas omongan debt-call atau desk-call dan dia memaksakan kehendak, jangan segan-segan untuk melawan. Kita bisa memperingatkan keras berwujud somasi kepada bank yang menyuruh penerbit kartu atas tingkah laku debt-call atau desk-call. Itu kan versi Anda. Kalau Anda mau berkekuatan hukum, ya silahkan Anda mengajukan gugatan melalui jalur litigasi. Dan Anda jangan khawatir, kalaupun mereka mau mengajukan entah kapan, karena dalam kehidupan ini tidak ada sesuatu yang mustahil. Walaupun hari ini belum ada, tapi kita tetap harus sedia payung sebelum hujan. Itu moto yang senantiasa saya tanamkan pada Anda sekalian. Ketika suatu saat nanti dimungkinkan untuk mengajukan gugatan dan itu misalkan hakim mengkabulkan pun sebuah vonis,
kita sebagai debitur yang saat ini sedang menunggak, sebagai tergugat, kita masih punya hak untuk banding, untuk kasasi atau penempuhan hukum luar biasa. Jadi itu adalah kelengkapan kita sebagai warga negara yang dilindungi oleh negara kita tercinta, Republik Indonesia. Jadi ketika Anda malah menjadi gentar dengan adanya opsi penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau melalui meja hijau dengan cara mengajukan gugatan oleh bank sebagai kreditur, adalah salah besar. Karena kalau mereka menggunakan jasa kolektor, apa yang mereka omongkan itu kan hanya omongan, hanya bacaan, hanya menyadur undang-undang. Jangan gentar. Jadi inilah video yang saya sampaikan di kesempatan kali ini, bahwa jangan pernah takut tentang adanya realita yang saat ini memang sedang kita hadapi. Kalau kita memang bukan koboi, kalau kita ini memang bukan bersikap untuk seenak gue, dalam arti Anda punya harta tapi tidak bayar hutang, rasanya ini tidak akan pernah ada orang yang semacam itu. Saya yakin dalam hidup ini, ketika orang tidak mengalami kondisi finansial yang terpuruk dan sedang berlimpah harta, tidak bayar hutang, itu tidak ada hukumnya, tidak ada kamusnya. Jadi semoga dengan Anda melihat video yang baru saja saya ungkapkan ini, Anda semakin lebih sadar, lebih mengerti. Ketika Anda bertemu dengan debt call atau desk call dan mereka mengajak debat kusir, menghakimi, membuli, memvonis maling kamu, rampok kamu, jangan pernah gentar. Katakan saja, kalau Anda menganggap saya maling, silahkan laporan polisi. Buat laporan polisi. Kalau misalkan ada Anda menganggap kami debitur yang saat ini sedang macet adalah tidak kooperatif, ya silahkan mengajukan gugatan menggunakan jalur litigasi. Dan jika suatu saat nanti ini terjadi, sambutlah itu sebagai sebuah pembelajaran hidup dengan penuh sukacita. Jangan menganggap itu sebagai sebuah problematika. Jalani hidup ini dengan sukacita, banyaklah belajar, penuhi dalam kehidupan kita pembekalan hukum, pembekalan dari sebuah tragedi-tragedi, sebuah problematika yang saat ini sedang mencuat dan saat ini sedang mau tidak mau, suka tidak suka, kita hadapi, kita sedang alami. Semoga video ini bermanfaat, semoga Anda bisa mengerti apa yang saya ungkapkan, dan semoga Anda senantiasa sehat, penuh dengan berkat, dan jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.